Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Oke, kita baca firman-Nya. Satu ayat saja. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Oke. Yang sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke, luar biasa. Gimana kabar Bapak Ibu semuanya? Oh, haleluya, puji Tuhan. Sebuah perkataan iman yang luar biasa. Masih dalam siaran di Year of Great Harvest. Saya sungguh bersyukur kalau di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif untuk kita lebih diberkati, tetapi gembala kita memberikan tema ini. Setiap tahun, di awal tahun, saya selalu mulai belajar mengamini, karena saya yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terkondisi oleh keadaan. Amin. Dia Allah yang tetap bisa memberkati kita di tengah-tengah keadaan apapun. Dia Tuhan yang memiliki segalanya buat kita. Kok enggak amin? Amin. Enggak amin karena lapar apa nih? Nah, judulnya hari ini adalah Find Your Calling, atau temukan panggilan. Kita akan belajar tentunya nanti sedikit demi sedikit supaya kita mengerti, dan kalau kita mengerti tentang panggilan ilahi, hidup kita jadi bisa mengalami satu kehidupan yang bukan biasa-biasa lagi, tapi satu kehidupan yang sungguh bisa kita nikmati. Dan bukan sekedar kita nikmati, kehidupan kita itu akan menjadi jauh lebih maksimal. Karena itu kalau kita baca tadi sesuatu yang begitu luar biasa, dikatakan bahwa Tuhan telah menetapkan tujuan atau destiny hidup kita sebelum kita dilahirkan. Dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, Aku menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Dan kita sungguh melihat bahwa itu bukan sekedar perkataan yang biasa-biasa, tetapi satu perkataan yang ketika Yeremia berjalan di dalam panggilan Tuhan, dia sungguh menjadi satu nabi yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan satu mimpi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi penguasa. Walaupun jalannya berliku, ketika Yusuf berjalan di dalam kebenaran, Yusuf bisa melihat bahwa janji Allah itu ya dan amin. Terima kasih buat aminnya. Coba lihat kiri kanannya, tanya udah sarapan belum? Ya, begitu juga saudara dan saya, perjalanan hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, pilihan itu ada di kita mau berjalan di dalamnya atau tidak. Karena Mazmur 139 ayat 16, mata Tuhan itu melihat kita selagi bakal. Artinya sebelum kita lahir, Tuhan udah melihat kita
Bahkan dikatakan bahwa di dalam kitab Tuhan itu sudah tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Keren banget saudara. Artinya adalah Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu buat kita. Kalau kamu ikuti jalan aku, saya yakin karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Enggak ada yang amin ya. Saya kalau di Tangerang begini udah amin saudara. Serban agak beda ya. Terus begini. Katakan haleluya. Ya, katakan bersama saya panggilan ilahi. Apa namanya? Saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita merespon ini. Ada lagu sekolah minggu yang saya suka. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Tapi saya nggak mau yang itu. Saya maunya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan amin. Tuhan sudah panggil. Jangan kita kayak ayam di Jepang. Dipanggil-panggil nggak dengar, kudu diteriaki. Baru dengar. Katakan teriaki. Soalnya ada yang kagak ngerti ngapain sih. Yang lain ketawa dia pengomong. Lihat kiri kanannya, lu bolot enggak gitu. Ya doa saya enggak ada yang bolot. Katakan amin. Tuhan itu senang kalau kita berjalan dipanggil dalam panggilan. Artinya adalah bahwa kita berfungsi sempurna. Kita diciptakan dan kita menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kalau saya ibaratkan, contohkan, ketika pencipta mic ini yang saya pegang, siapa pencipta mic? Saudara tahu? Tahu namanya? Pencipta mic itu si Michael, saudara. Nah, si Michael itu sudah merancangkan, kita ada blueprintnya sebelum menciptakan mic ini. Nanti mic ini bisa mengantarkan seseorang yang menggunakannya walaupun suaranya lemah lembut kayak saya. Ketika dia khotbah bisa didengar oleh semua orang. Ketika WL nyanyi, waduh, suaranya bisa, yang merdu bisa didengar semua orang. Amin, saudara. Nah, ketika mic ini berfungsi dengan sempurna, nah si Michael bilang yes, berhasil. Wah, luar biasa. Tuhan tuh senang banget saudara ya. Ini masih murah nih saudara, harganya paling 5-10 juta ya, yang di pusat itu kira-kira 60-100 juta. Yang dipakai Agnes Mo, saudara, Agnes Monica itu ratusan juta. Agnes Mo tuh sama WL tadi kalah suaranya. Yang keren teman apa mic-nya saudara ya. Nah, begitu Agnes mau nyanyi suaranya katakan berapa berfungsi dengan baik, si Michael itu senang banget. Begitu juga Tuhan kita. Kalau kita berfungsi dan berjalan sesuai dengan panggilan kita, Tuhan dari surga itu berkata, aku bangga. Kalau Tuhan orang Tangerang itu dia akan berkata, begitu juga kursi yang saya duduki, itu bahasa Inggrisnya chair.
Katakan share. Penciptanya siapa? Orang Inggris loh ya. Pencipta chair itu orang Inggris, namanya Cherudin. Nah, ketika kursi itu bisa diduduki dengan nyaman, dia juga akan berkata yes, berhasil. Katakan amin. Nah, Tuhan mau kita juga seperti itu. Ketika Tuhan melihat kita, wah ini luar biasa nih anak, berjalan di dalam panggilan Tuhan. Nah, ketika kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, destiny ilahi itu adalah jalan hidup yang didesain Tuhan untuk apa? Untuk kita berkontribusi untuk membesarkan kerajaannya di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Satu yang harus kita lakukan, yuk kita berbesar kerajaannya. Amin. Apakah harus di panggung ini? Apakah harus di gereja? Ini bagian dari pelayanan untuk kita membesarkan kerajaan Allah. Tapi di tempat kerjaan kita, itulah pelayanan kita. Amin. Bagaimana kita hidup berbeda dengan yang lain, kerja dengan jujur, kita kerja dengan penuh integritas. Nah, ketika orang melihat kita, ini orang beda satu. Tanpa sadar kita sedang memperbesar kerajaannya. Siapa sih ini Tuhannya? Tuhannya Tuhan Yesus. Amin. Itu jadi satu kesaksian. Katakan kesaksian. Jalan hidup yang didesain Tuhan untuk kita berkontribusi buat kerajaannya. Dan kalau kita lakukan itu, nggak usah pusing dengan kehidupan, karena saya yakin Tuhan akan di situ dikatakan melindungi, Dia akan memelihara kita, dan Dia akan memberkati kita. Amin. Kita lakukan aja. Yuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Mungkin saudara belum mengerti, Pak, panggilan apa saya apa sih? Nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit. Nah, banyak orang berkata jalan hidup itu nasib. Kalau buat saya di dalam Tuhan memang ada nasib, tapi bukan nasib buruk. Makasih Bapak. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik buat kita semua. Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan gak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Yang ada adalah masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Jadi Tuhan itu senang melihat kita hidup di dunia ini. Nah, tadi saya ceritain, sekarang ini pengusaha mal pada bingung, saudara. Bingung, ya kenapa? Malnya ramai, tapi kok tenannya pada ribut. Katanya omsetnya kecil. Nah, setelah diteliti, ternyata baru tahu orang datang ke mall tujuannya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan belanja, makan gitu kan. Itulah datang ke mall. Sekarang beda tujuannya. Ada yang ke mall disebutnya rojali, rombongan jarang beli. Ada yang roh halus, itu rombongan yang hanya elus-elus, saudara. Ini keyboard bagus amat dia, dielus-elus bagus banget. Begitu ada pramudia enggaknya datang, dia langsung kabur. Yang pernah begitu katakan amin. Kayaknya semua ya. Orang mau lihat udah langsung didatengin aja ya. Ada rojali, ada roh halus, ada roh musa. Nah ini yang repot, rombongan muka susah. Ya, jadi oh begitu rupanya. Nah Tuhan juga nggak mau sampai kita seperti itu. Cuman menu-menuin bumi tetapi nggak berfungsi di dalamnya. Tapi gimana kita hidup dan kita berfungsi di dalamnya. Yang tersinggung katakan amin. Lihat kiri kanan itu tersinggung nggak?
Katakan haleluya. Aduh, itu pendeta ngeselin banget. Makanya Miles Monroe adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya kalau nggak salah punya 5-6 bukunya, keren-keren bukunya. Dia bilang gini, the greatest tragedy in life is not death. Atau tragedi terbesar di dalam kehidupan ini bukan kematian, tetapi dia but life live without discovering your divine purpose. Ya, artinya adalah tragedi terbesar itu bukan kematian, tetapi dia berkata tragedi terbesar adalah ketika kita hidup tanpa menemukan panggilan Tuhan atau tujuan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan, aku akan menemukan panggilan. Katakan amin. Apakah langsung ngerti? Abraham juga dipanggil Tuhan kan? Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah Abraham ngerti? Enggak langsung kan? Lah kemana Tuhan? Pokoknya jalan aja. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia nggak ngerti, yang penting keluar dulu. Dan di satu tempat yang baru, di setiap tempat yang baru dia bangun mesbah. Dia mendapatkan tuntunan Tuhan hari demi hari. Dan kita lihat Abraham, dia berhasil sampai akhir hidupnya menggenapi rencana ilahi. Katakan amin. Abraham hidupnya maksimal. Abraham hidupnya diberkati. Abraham berjalan dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Katakan haleluya. Lihat kiri kanannya, jangan percaya nasib. Amin. Jadi ke depan nggak ada nyanyi ya nasib ya nasib. Ya, tapi nyanyian kita beda. Nyanyian yang penuh dengan perkataan iman. Amin. Nah, kita mau belajar hari ini your destiny atau tadi tujuan Tuhan atau panggilan Tuhan. Itulah panggilan Tuhan, saudara. Karena ketika kita berjalan di dalamnya, kita akan mengalami yang namanya promised land atau tanah perjanjian. Artinya kita akan mengalami penggenapan janji Allah. Tanah perjanjian artinya kita hidup di dalam potensi yang maksimal. Tanah perjanjian artinya pasti di sana ada susu dan madu yang bicara tentang berkat-berkat ilahi. Jadi yuk apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita mengeluh sana sini, tapi ya kita nikmati kehidupan ini. Dan satu yang kita terus lakukan, kita hidup di dalam kebenarannya. Amin. Pak, gimana sih kita menemukan panggilan kita? Nah, ini yang penting kan, supaya paling tidak formulanya, resepnya kita ngerti. Dan kalau kita sudah ngerti ini, saya yakin kita bisa menikmati setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita mau belajar hari ini. Yang pertama, Roma 8 ayat 28. Firman-Nya berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, garis bawahi, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara dan saya, kita semua menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Setiap kita nggak sama. Asal-usul kita beda, latar belakang kita beda, pekerjaan, usaha, keluarga kita juga beda-beda. Dan semua itu saya mau garis bawahi bahwa Tuhan punya maksud buat kita semua. Mungkin Daud dia nggak pernah
berpikir untuk jadi seorang raja yang begitu luar biasa. Hanya seorang Daud yang bisa menyatukan seluruh bangsa Israel. Luar biasa sekali. Kalau kita lihat kehidupannya, mungkin Daud juga nggak pernah berpikir kenapa dia harus jadi seorang gembala. Ya, bukan gembala besar. Firman Tuhan berkata 2-3 ekor saudara yang dia gembalakan. Tapi kita lihat ketika dia jadi gembala, dia sungguh-sungguh melakukan itu. Singa dan beruang, dia nggak berpikir dia harus menghadapi semua itu. Tapi Tuhan ternyata sedang membekali seorang Daud untuk dia bisa menjalani kehidupan di depannya. Nah, kita lihat ya, begitu bangsa Israel menghadapi tantangan, ada Goliat, orang lain takut, Raja Saul takut, tentara Israel takut, tapi hanya seorang Daud yang berani. Dia punya pengalaman hidup. Singa beruang aja aku hajar dan aku bunuh. Masa Goliat ini aku takut. Dan ternyata dia berhasil. Begitu luar biasa. Apakah kehidupannya langsung jadi raja? Enggak. Dia mengalami kehidupan yang gak enak, berliku, harus dikejar sana sini, dan harus menyabung nyawanya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi kita lihat, justru Tuhan sedang mengokohkan Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan sedang membentuk Daud jadi pribadi yang luar biasa. Dan kita lihat, ketika Daud terus berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran, anugerah Tuhan menyertai, dan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Begitu juga Yusuf, dia mimpi jadi penguasa. Luar biasa, saudara. Tapi apakah kehidupannya jadi penguasa langsung? Sama sekali enggak. Kita lihat justru kehidupannya kebalikan dengan mimpinya. Tapi kita lihat apapun yang dia lakukan, apapun yang dia alami, dan Yusuf tetap berjalan di dalam kebenarannya. Dan kita lihat ketika dia berjalan di dalam kebenarannya, Tuhan menuntun dia dari satu langkah kepada langkah yang lain. Tuhan membawa dia sesuai dengan mimpinya. Katakan amin. Ya, saudara. Ya, karena itu jangan ngeluh, lihat kiri kanannya, jangan ngeluh gitu. Katakan amin. Ya. Kehidupan saya pribadi juga penuh dengan lika-liku. Ada hantunya tuh, so. Lika-liku laki-laki. Wow. Benar dengan lika-liku, saudara. Pak Wiro cerita bahwa gembala senior kita cerita bahwa dia itu terlahir miskin. Nah, setelah saya ceritakan kehidupan saya, sama-sama susah, bukan sama-sama susah, sama-sama melarat. Karena saudara saya bukan 1-2, saudara saya 18. Katakan haleluya. Dari kecil hidup susah juga. Sekolah dari SD udah jualan keliling, jualan gorengan, jualan es mambo. Es mambo tahu saudara? Kalau nggak tahu tanya Roh Kudus nanti. Keliling. Saya udah terbiasa. Makanya karena terbentuk dari kecil seperti itu, ya ibaratnya udah nggak takut susah, saudara. Ya, pelayanan itu sungguh saya nikmati. Nah, dari kecil itu hidupnya ya kayak gitu, saudara. Dan kita seperti tadi saya katakan penuh lika-liku. Ya, saya ini lulusan STM. Katakan STM. STM tahu ya? Apa? Sekolah. Bukan setengah mabok. Ya, sekolah teknik. Senang saya itu dengan yang
berbau teknis saya senang ya, belepotan oli saya senang ya. Tapi karena kehidupan saya harus dibelok sana sini saudara. Setelah lulus STM kerja 5 tahun, begitu kerja kumpul-kumpul sama teman, mereka cerita udah jadi sarjana lah segala macam. Saya mulai mikir, gua ngapain ya? Sarjana agak. Berpikirlah saya harus kuliah. Nah ketika mau kuliah, zaman dulu malam tuh nggak ada kuliah teknik saudara. Yang ada ekonomi, hukum gitu kan, yang bagian sosial lah. Nah ya udah, saya pilih akuntansi saudara. Jadinya akuntan sekarang. Jauh nggak beloknya saudara? Jauh saudara. Ya. Awalnya saya nggak gitu menyukai, tapi saya belajar menikmati. Nanti kita yang kedua akan lebih mengerti lagi. Saya nikmati aja perjalanan hidup ini. Setelah jadi akuntan, saya dibelokin lagi jadi pendeta saudara. Katakan ternyata perjalanan hidup saya itu membekali saya untuk saya juga bisa menikmati kehidupan saat ini, dan saya sangat maksimal boleh dikatakan seperti itu di dalamnya. Walaupun saya enggak ngerti dalam seluruhnya dalam kehidupan ini, tapi satu yang saya lakukan adalah saya belajar untuk hidup di dalamnya, dan tanpa sadar saya sedang dibawa Tuhan dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Untuk apa? Mengenal panggilan Tuhan. Katakan amin. Nah karena hidup miskin, kalau saya melayani orang-orang yang level bawah itu kayaknya nggak usah diajarin pakai sekolah teologi saudara. Udah tahu bagaimana melayani mereka. Nggak perlu didoakan terus orang yang susah. Mak saudara didoain, orang lapar didoain terus. Gua lapar, bukan doa yang gua butuhkan. Nah makanya gereja kita begitu Pak Wiryo berkata, gereja kita harus jadi berkat. Saya paling dulu angkat tangan setuju Pak. Makanya di pusat itu ada satu kebaktian untuk golongan yang tak sejahtera. 1000 orang sekali kebaktian. Katakan keren. Dan selain ibadah kita bekali mereka dengan sembako. Bukan ngumpulin jemaat, bukan merebut jemaat, tapi itu bagian dari fungsi gereja yang harus kita lakukan. Di pusat ada 1000, di Tangerang City 400-an sudah. Ya walaupun nggak banyak surplusnya, tapi saya katakan biarkan gereja minus, yang penting kita bisa memberkati. Terima kasih Pak. Amin ya. Gua ada cerita capek-capek ada amin. Katakan haleluya. Ya, yuk kita nikmati, katakan nikmati. Nah, saudara ya, supaya apa? Kita benar-benar bisa nyaman di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara. Dari awal pelayanan, selain orang-orang yang prasejahtera, saya itu dikelilingi oleh orang apa? Orang Medan, orang Tapanuli, saudara. Luar biasa gitu. Dan saya sangat menikmati, saudara. Orang Tapanuli itu baik-baik, saudara. Terima kasih buat tepuk tangan orang Tapanuli. Katakan haleluya. Jadi kalau saya udah duduk sama orang Tapanuli, waduh, Horas! Suaranya menggelegar. Kalau nyanyi sudah nggak perlu pakai mic, sudah terdengar ke seluruh dunia. Lebay. Ya, pokoknya nikmati aja perjalanan hidup ini. Panjang pengalaman kita di masa lalu, perasaan yang ditaruh Tuhan dan penderitaan kita di masa lalu itu merupakan tanda panggilan kita. Mungkin saudara sudah belum mengerti, tapi satu saat saudara akan mengerti. Katakan amin. Ya. Banyak orang diizinkan mengalami satu kehidupan yang enak.
mungkin oleh karena keadaan, mungkin oleh karena perbuatannya sendiri. Ada orang yang diizinkan Tuhan ya terpengaruh obat-obatan sampai ke penjara, sampai calon pengkhotbah. Bilang namanya juga anak-anak. Diizinkan terpengaruh obat-obatan ya, dan ketika dipulihkan ternyata shalom ternyata Tuhan mengizinkan dia mengalami itu semua. Dia dipakai untuk melayani orang-orang yang kecanduan, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lain. Nah karena itu ya kita nikmati kehidupan ini. Katakan amin. Amin. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan jadikan masa lalu itu sebagai masa bodoh, atau masa lalu itu jadi masa iya. Tapi jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman yang membentuk kita di masa depan. Amin. Saya nggak ngeluh hidup saya dulu miskin, ya. Tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana buat saya, ya. Ketika saya melayani, begitu mudahnya melayani mereka, dan begitu mudahnya memenangkan hati mereka. Kita bersyukur buat semua yang terjadi. Amin. Daud nggak pernah ngeluh, Yusuf nggak pernah ngeluh, tapi ternyata pengalaman hidupnya membawa mereka jadi satu pribadi yang luar biasa. Yang pertama, katakan bersama saya. Apa tadi yang pertama, masih ingat? Personal spiritual growth atau pengalaman hidup. Ya, kita itu merupakan tanda panggilan kita sembah. Yang kedua, saudara, Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, apapun yang kita kerjakan, yuk kita kerjakan buat siapa? Buat Tuhan. Nah kalau kita kerjakan buat Tuhan, yang kerja ada bos nggak ada bos, tetap rajin. Betul ya saudara ya? Dilihatin nggak dilihatin, tetap semangat kerja. Prinsip kerja di dunia ini berbeda-beda. Tahun 70, 80-an, untuk jadi sukses itu kita harus kerja keras. Katakan kerja keras. Katakan kiri kananmu, kalau mau sukses kerja keras. Wah, ya makanya orang zaman dulu, katakan ototnya keren, ya. Sekarang kan semua elektrik ya. Dulu kemana-mana jalan kaki, kemana-mana yang punya beca bawa beca, ya naik sepeda. Sekarang semua udah elektrik semua. Mobil aja mau mundurin tempat duduk, dulu masih mendorong gitu kan, sekarang tinggal pelunjuk doang yang main. Ototnya kurang gerak, saudara. Nah, saudara, zaman dulu orang, banyak yang six pack, saudara. Tukang kuli, tukang gali. Kemarin kapan tuh saya baca ya, kalau kesukaan seorang wanita itu diukur, melihat pria ya, diukur dari six packnya seorang pria, maka tukang gali itu akan menjadi banyak yang menjadi playboy katanya. Karena six pack semua disukai oleh wanita. Kerja keras, katakan kerja keras. Katakan kiri kanannya kerja keras.
Ya makanya siapa namanya Kus dia menciptakan lagu yang luar biasa, yang seumuran saya pasti tahu. Kerja keras bagaikan kuda, dicambuk dan didera, ku rasa berat beban hidupku. Ya, ada yang tahu lagu itu? Coba angkat tangan yang lagu. Yang tahu? Hah? Yang angkat tangan yang tahu. Nah, yang tahu udah tua tuh. Salah gua angkat tangan. Nah, itu lagu jadul saja. Kalau mau sukses kerja, tapi berubah prinsip kerja itu tahun 90-an jadi bukan hanya work hard tetapi juga work smart. Nah, berubah saudara. Kalau kita mau sukses, jangan kerja keras aja, tapi cerdas dong. Amin, saudara. Nah, kayak orang nebang pohon, kerja keras kan, tapi harus cerdas. Kalau nggak pernah diasah, nah makin lama makin nggak ada hasilnya. Karena apa? Tumpul. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ayo kita improve. Yang muda-muda, yuk belajar lebih lagi. Tua semua ya. Yang muda katakan amin. Amin. Ya. Pak, saya udah tua, udah ibu-ibu, udah emak-emak. Wah, belajar sekarang enak banget ya. Di YouTube tuh belajar, wah keren banget. Apa juga ada. Mau masak rendang, ada ya. Tinggal ketik doang. Ayam penyet, ayam geprek, ayam penyok. Sama ada, saudara. Tinggal itu, istri saya nggak kurang-kurang, saudara. Dia lihat YouTube, bikin ini, bikin itu. Wah, luar biasa. Jadi saya makannya juga enak, saudara. Dia lihat 100 resep yang dia coba satu. Lumayan, masih ada yang baru. Katakan haleluya. Tapi intinya gini, mau belajar kan buat kita smart kan itu sekarang gampang banget ya. Dulu saya belajar Alkitab, waduh yang namanya konkordansi Alkitab itu tebal segini. Sekarang hanya dalam genggaman. Mau cari apa sih? Topik apa? Sekarang mudah banget, saudara. Ya, anak-anak muda di gereja tahun lalu belum bisa main, tapi tahu-tahu setahun 2 tahun udah bisa berjadwal main musik. Saya tanya Maya, itu anak kursus di mana? Tahu-tahu bisa? Nggak tahu saya juga Pak, kayaknya pakai YouTube dia. Nah kita lihat ya, betapa mudahnya membuat kita cerdas dan improve diri kita. Yang mau katakan amin. Yuk improve. Tanpa sadar nanti kita akan mengerti panggilan kita. Nah di tahun 2000-an berubah lagi dari kerja keras, terus tadi kerja apa? Kerja keras dan kerja cerdas. Yang ketiga itu love what you do and do what you love. Artinya, yuk kita cintai apa yang kita kerjakan. Amin. Nah nanti akan dituntut Tuhan, jadi berubah and do what you love. Ya mungkin setelah nanti kita terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayai di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan yang tadi saya katakan, do what you love. Amin. Kita cintai pekerjaan kita, kita cintai profesi kita, kita cintai apapun yang kita lakukan. Kok aminnya kayaknya kagak ngerti. Ini pendeta ngomong apa sih? Katakan bersama saya, love what you do, do what you love. Katakan amin. Yuk kita cintai kerjaan kita. Dulu saya senangnya belepotan oli. Wah senang saudara. Kalau udah belepotan oli itu saya kerja banget gitu. Karena berubah profesi jadi akuntan.
Sekarang cuma megang pulpen, mau komputer saudara. Nah, ya, beda. Enggak saya sukai sebetulnya, tapi karena perjalanan hidup saya belajar mencintai semua yang ada, dan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata berkat itu enggak tergantung pekerjaan kita, enggak tergantung usaha kita, enggak tergantung suka atau tidak suka. Yang penting kita melakukan di dalam kebenaran, Tuhan pasti akan memberkati kita. Katakan amin. Nah, bapak-bapak yang udah punya istri, ya belajar mencintai istrimu. Di sini banyak suami, tapi yang bilang amin cuma 2. Bapak-bapak, belajar mencintai istrimu. Walaupun dia mungkin bukan yang ideal. Udah terlanjur. Tapi belajar mencintai. Katakan bersama saya mau belajar mencintai sambil nelen ludah. Istri-istri belajar mencintai suamimu. Kok gak amin sih ibu? Kayak udah enak bener ngeliat lagi ya. Katakan haleluya. Pak, daripada nggak punya aja ini mah. Mungkin dari nggak gitu suka, ya kita belajar mencintai. Emang Tuhan juga tuh senang banget ngeliat kita enak, saudara. Aduh, udah kelakuan susah bener diaturnya. Tuhan juga enak melihat kita, tapi cintanya nggak berkurang-kurang buat kita. Katakan amin. Ya, nggak tepuk tangan. Ya, jangan ada yang nggak semangat. Katakan amin. Jadi yang kedua itu bicara tentang passion atau gairah. Nah, kalau kita senantiasa bergairah, hidup ini enak, saudara. Bener ya saudara ya, kita kayaknya melakukan apa juga kalau penuh dengan gairah, aku senang banget gitu. Nah, karena itu penting yang namanya gairah. Ya, nggak ada yang nggak semangat. Katakan bersama saya semangat. Amin. Lihat kiri kanannya, semangat coy. ya, jadi setiap hari kita semangat. Wah, ya. Kalau mulai kehilangan semangat, kehilangan sukacita di dalam kerja, ingat satu kata, cicilan. Amin. Kalau udah mulai males kerja, ingat cicilan. Wah, yang punya KPR udah punya cicilan, males lagi kerja. Mau jadi apa? Gue jadi ngomel sendiri. Katakan haleluya. Ya, katakan bersama saya, aku mau senantiasa ingat cicilan. Ya, aduh, ya nggak usah jauh-jauh dah yang itu dulu, ya, yang kerja, yang suami-suami. Kalau mulai kehilangan semangat, ingat istrimu, yang nggak pernah lupa kapan tanggal gajian. Ya, ingat istri, ingat anak, ya kan, yang harus menata pengeluaran, yang harus sekolah. Semangat. Katakan amin. Ya. Jadi setiap hari kita semangat. Ya, banyak orang beda-bedain hari. Begitu hari Jumat, thanks God, it's Friday. Betul ya? Karena apa? Besoknya libur. Tapi kalau hari Senin, aduh, ada-ada aja. Ya, jadi kalau kita semangat, nggak ada yang bosan dengan hidup ini. Jadi jangan ngikutin siklus terus tadi. Ku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku.
Nggak ada yang nyanyi gitu. Tapi kita akan tetap semangat. Katakan amin. Amin. Kita lihat main keyboard kita. Wah, ini udah menemukan panggilannya. Karena dia sungguh menikmati apa namanya apa yang dia lakukan. Kalau dia mau, saudara, agungnya banyak sekali orderan untuk main organ tunggal dangdutan. Tapi dia nggak lakukan. Dia lebih suka ada di tempat menyembah Tuhan. Ku agungkan, kau ku agungkan. Ya, dia menikmati banget apa namanya, jadi berkat. Nah, ini udah menemukan Pak. Nah, mungkin semua kita belum sampai ke sini. Ada yang masih kerja ya daripada nggak kerja, gitu kan, ada ya daripada gua nganggur. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Apakah Yusuf pernah berpikir dia jadi budak? Mimpinya gede, dapat mimpi yang luar biasa jadi penguasa. Loh, kok kehidupannya jadi budak? Tapi kita lihat, Yusuf dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Di setiap tahap di dalam kehidupannya, di penjara dia berlaku benar, jadi budak dia berlaku benar, dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ujungnya, ketika dia belajar mencintai sebelum mendapatkan yang terbaik, kita lihat Tuhan membawa dia dari satu anugerah kepada anugerah yang lainnya. Katakan amin. Yusuf nggak pernah mengerti seluruhnya. Kita juga semua nggak ngerti seluruhnya. Tapi yuk kita nikmati setiap perjalanan hidup kita. Karena saya yakin Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Karena kita perbuat dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi buat siapa? Buat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mohon maaf nanti habis khotbah saya langsung jalan. Yang ketiga dikatakan Yohanes 15 ayat yang ke-5. Nah, ini kalau yang kedua ini satu ketinggalan. Kalau kita sudah apa namanya ada dalam panggilan kita, saudara dan saya, kita akan penuh gairah. Buat orang lain itu nggak enak melakukan hal itu, tapi kalau udah panggilan kita. Saya pernah, keluarga saya, ngapain suruh ngurusin orang, melayani. Belum tahu deh, karena itulah yang menggairahkan saya. Kalau di sini dikatakan itulah yang mengganggu hati saya, mengganggu dalam tanda kutip. Yang kalau saya tidak lakukan, saya nggak enak, nggak bisa menikmati hidup ini. Tapi ketika saya lakukan, walaupun ada korban yang harus saya bayar, saya sangat menikmati dan saya sangat gairah di dalamnya. Terima kasih buat aminnya. Aku nggak mau cerita lagi ya. Yang ketiga, yang ketiga yang terakhir. Nah, kita baca, saya bacakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, di dalam kehidupan di dunia ini semua kita dituntut untuk apa? Yang kerja kita dituntut untuk mencapai target, betul ya? Yang jualan jadi sales juga semua ditarget kan? Yang mengerjakan sesuatu ada deadline-nya dan segala macam. Ini bicara tentang apa? Yang ketiga bicara tentang produktivitas. Nah, ada hubungan antara panggilan dengan produktivitas, saudara. Nah, ketika orang dituntut untuk apa? Untuk capai target, apa yang dia lakukan seperti tadi? Ya, dia kerja keras. Bahkan sampai ada satu
istilah sekarang ini yang namanya hustle culture. Hustle culture itu adalah satu kerja keras yang ekstrim sampai melupakan keseimbangan buat kehidupan pribadi, sampai melupakan keluarga, dan sampai melupakan apa yang sebetulnya lebih penting buat hidup seseorang. Nah, itu hustle culture. Dalam bahasa Inggrisnya ada satu istilah yang workaholic atau kerja keras yang ekstrim, atau boleh dikatakan ini gila kerja. Katakan gila kerja. Ya, kita kerja keras boleh, tapi jangan sampai gila. Kok nggak amin? Ya, hustle culture, saudara. Ya, itu namanya kerja keras. Pergi pagi, pulang bukan malam lagi, pagi lagi, saudara. Main model begini, sebulan kerja tipes, saudara. 2 tahun stroke. Ya, kerja keras boleh, tapi jangan lupakan keseimbangan pribadi. Amin. Ya, sesekali bolehlah. Yang namanya orang kerja kan dituntut deadline, yang mungkin nginep di kantor. Ya, oke lah. Tapi kalau tiap hari kita lakukan seperti itu, mati muda. Bakal kagak panjang umurnya, ya, karena nggak kira-kira kerjanya, atau dikatakan ekstrim. Kita kerja keras buat perusahaan. Yang beli Ferrari, bos. Betul ya, saudara. Nah, saudara, yuk keseimbangan. Katakan bersama saya, keseimbangan. Ya. Nah, buat produktif juga harus seimbang. Kalau kita kerja seminggu gila-gilaan kerja, habis itu sakit, apakah kita bisa produktif? Nggak bisa kan? Ya, keseimbangan. Harus ada rest. Ya, makan, harus perhatikan waktunya. Nah, ini kita dinamakan keseimbangan. Apakah ketika kita kerja keras dan diberkati nggak pulang-pulang, apakah yang di rumah yang kita tinggalkan mereka merasakan sukacita? Apakah anak-anak kita merasakan sukacita? Saya yakin mereka akan kehilangan. Katakan amin. Nah, untuk kerja keras, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita produktif. Ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah prioritas. Dalam bahasa kerennya itu first thing first. Artinya adalah yuk dahulukan yang utama. Katakan dahulukan yang utama. Amin. Artinya kita hidup dengan prioritas. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan yang pertama. Amin. Kedua, ya nggak boleh dibalik. Ya, keluarga, saudara. Ya, kita harus berhak sehebat-hebatnya kita, ya, sesukses-suksesnya kita. Kalau keluarga hancur, saya yakin nggak nyaman hidup di tengah-tengah kesuksesan yang seperti itu. Tapi kalau kita sukses, keluarga juga bersatu. Wah, katakan wow. Itu kesuksesan. Amin. Ya, habis keluarga baru pekerjaan. Jangan dibalik-balik. Ya, ini nggak boleh balik. Urutannya seperti itu. Makanya Tuhan itu senang dengan Maria waktu dia datang. Marta sibuk urusin kerjaannya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Maria. Dia duduk di kaki Tuhan. Amin. Dengerin Tuhan. Itu yang namanya carilah dahulu kerajaan Yesus sebelum melayani. Pagi-pagi benar dia bangun, dia pergi ke tempat yang sunyi dan nyari nasi uduk di sana. Nggak ada, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa, mencari kehendak
Tuh, Mazmur 5. Apa yang dilakukan oleh Daud pagi-pagi? Dia berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Doa. Dia nggak nyari lontong. Makanya ada tukang lontong sini. Makanya Tuhan memberkati Daud. Walaupun kehidupannya penuh dengan perjuangan. Katakan amin. Nah, yang kedua, kalau kita mau produktif, yang harus kita perhatikan juga ada fokus. Setelah prioritas, fokus. Ada seorang yang sukses namanya Jack Ma. Ada yang kenal Jack Ma? Nah, itu tetangga saya di Pasar Lama. Jack Ma ya, orang terkaya di Tiongkok ya, yang punya Alibaba, Tokopedia-nya Tiongkok. Wah, dia bilang kalau kita ingin menangkap kelinci di antara 9 kelinci, jangan kita kejar semuanya, nggak dapat sudah. Tapi kita fokus satu. Amin. Nah, kalau kita fokus satu, kita pasti produktif. Tapi kalau kita balik sana balik sini kejar, nggak fokus, belum tentu dapat. Makanya katakan bersama saya, fokus. Yang ketiga, nah nanti ini akan kita sampai di sana seperti hambanya antum, dia sudah sana. Dia menikmati. Tidur pun bantal gulingnya beda. Keyboard. Ya, itu udah menikmati banget sudah. Coba nggak main keyboard sehari, pening balanya. Wah, dia menikmati, ini udah dalam panggilannya. Artinya gini, kalau orang lain main keyboard itu enggak produktif, belum tentu orang suka mendengar. Tapi kalau aku main kan, kita senang ya, kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan nyaman karena panggilan. Tapi kita belum sampai sana. Mungkin ya ada yang belum sampai sana. Pak, saya terpaksa ngerjain kerjaan ini daripada nggak kerjaan. Sekali lagi, yuk kita nikmati. Amin. Ya, nanti kita akan dituntun Tuhan. Dari nggak suka, mungkin lama-lama kita akan sangat menyukai. Dan itulah panggilan kita. Amin, saudara. Nah, kalau udah dalam callingnya, saudara, wah, seperti sekuat-kuatnya gajah di daratan. Tapi ketika kita cemplungin ke laut, dia jadi makhluk yang lemah kan. Betul ya saudara ya? Di darat dia bisa produktif, bisa ngangkut batang kayu yang gede yang nggak bisa diangkut oleh manusia, produktif. Tapi kalau di tempat yang bukan habitatnya, dia nggak produktif. Segede-gedenya kan paus, kalau ditaruh di darat nggak berdaya. Betul ya? Nah begitu juga nanti kita, kalau kita sudah menikmati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itulah calling. Amin. Saudara dan saya akan sungguh bisa menikmati kehidupannya. Katakan haleluya. Ya, kita sampai nomor 3 aja. Hasil pelayanan pekerjaan kita banyak peningkatannya karena ada pengurapan di sana. Amin. Jadi kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus kau kebenaran.
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, 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 amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih Engkau yang sudah memilih kami, Tuhan. Engkau yang juga yang menetapkan kami, Tuhan, melalui panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah semua jemaat-Mu di tempat ini boleh menemukan panggilan-Mu, Tuhan, sehingga mereka bisa, Tuhan, optimal. Mereka bisa, Tuhan, lebih lagi maksimal di dalam potensi yang ada pada dirinya, sehingga setiap mereka bisa berfungsi, Tuhan, bahkan menjadi berkat di lingkungan di mana mereka ada, Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Juhadi, Bapa. Terima kasih, biarlah firman-Mu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami, Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan, untuk kami boleh melakukan, Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami hati seorang hamba untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, lindungi Pak Ju di dalam perjalanannya, Tuhan, kembali ke Tangerang. Tutup bungkus, Tuhan, hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, begitu juga dengan setiap kami, Tuhan, jemaat-Mu yang akan kembali, baik pulang, baik beraktivitas. Bapa juga memberkati setiap kami. Roh Kudus tidak selesai sampai di sini, tapi Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus terus yang memimpin kami sampai kami melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat, Tuhan, dari mulai pagi sampai siang hari ini. Berkati mereka semua, Tuhan. Berkati setiap kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan kembali, sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat-Mu menyertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.